kita ngomongin Lebaran gitu, kita tadi udah ngomong dari awal Ramadan, persiapan Ramadan, pada akhirnya kita kan sekarang nih di sini nggak bisa pulang kumpul sama keluarga karena dilarang mudik juga, ya kan? Terus juga corona juga masih berkembang, pandemi masih berlangsung. Masih nyaman ya dia? Iya, masih nyaman. Ya. Canda nyaman. Iya, mudah-mudahan gak nyaman lagi deh, cepet-cepet pergi. Cepet-cepet pergi, soalnya kami juga udah muak. Kami udah cuekin dia tapi tetap nyaman ya. Iya, diemin malah ngelunjak ya. Jadi karena kita udah bicara panjang tadi soal lebaran gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang esensi dari lebaran itu adalah silaturahmi. Memohon maaf gitu ya. Biasanya kan di hari H tuh kita kumpul bareng keluarga, kita melakukan hal-hal tersebut. Tapi kan saat ini tidak bisa secara langsung gitu ya, secara langsung. Virtual ya. Virtual gitu ya, virtual. Jadi meresahkan nih virtual. Aduh, nah ini virtual. Jadi karena hal tersebut gitu, mungkin ada nggak sih hal-hal yang kalian ingin ceritakan lah, bagikan dalam ketika kalian lebaran itu, hari lebaran itu, budaya silaturahmi kalian di keluarga kalian bagaimana, maaf-maafannya gimana, boleh ceritain dong. Entah kalian THR, kalian masih suka terima THR nggak di usia kalau udah sebesar ini kayaknya jarang sih dapat THR karena udah gede katanya. Malah dimintain THR ya? Padahal kan semakin gede semakin besar nih kebutuhan, tapi kok malah nggak dapat THR kayak gitu. Iya gitu. Jadi mungkin boleh diceritain gitu tradisi-tradisi kalian pas lebaran, terutama dalam hal silaturahmi gitu ya, kumpul bareng keluarga, apa sih yang dilakukan gitu? Atau mungkin takut ditanya-tanya pertanyaan yang sensitif apa gitu. Ya kan tahu lah kalau kita udah dewasa ini kan pertanyaannya kadang keluarga kita tuh sedikit kepo gitu ya. Kepo apalagi keluarga jauh yang jarang ketemu keluarga gitu yang ya. nggak selalu ketemu, nggak selalu komunikasi, biasanya kumpul kan langsung ngasih pertanyaan ya, entah itu basa-basi atau memang pertanyaan yang bersungguh-sungguh, kita nggak tahu gitu. Tapi kan ya boleh dijawab gimana, ada nggak? Kalau dari Marlin dulu deh. Kalau dari aku sih, karena kan memang keluarga dari ayah tuh memang kebanyakan memang di ini ya, di Siak gitu kan, di Kecamatan Tualang. Emang momennya tuh pada ngumpul semua. Terus memang sih ada pertanyaan yang Bang Willy bilang tadi, kayak pertanyaan yang sensitif ya, kayak misalnya ditanyain kapan nikah kayak gitu. Padahal udah ada. Ya, udah ada padahal itu masih kecil guys. Kayak udah gede nih, kapan siapa pacarnya gitu. Nanyain gitu kan, kadang risih kan, kayak ya itu kan privasi lah, tapi gimana namanya juga kumpul-kumpul, jarang ketemu, tak basa-basi yang kayak tadi sih. Mungkin basa-basi doang gitu. Yang bener nggak tahu lah. Tapi nggak sampai trauma kan? Nggak sampai trauma, udah biasa. Tetap dihadapi aja. Tetap dihadapin kayak nggak ada gitu doang sih. Jangan sampai karena itu takut pulang kampung, takut ketemu keluarga enggak, gitu. Enggak. Karena ada loh yang kayak gitu. Tapi kadang kalau kita lagi kayak gini nih, malah hal-hal kayak gitu loh yang dirindukan. Biasanya ditanya ini, ada yang nanya ini kapan nikah. Kalau kita lagi rantau gini kan, yang mau nanyain kapan nikah siapa gitu kan. Iya sih. Malah nggak ada gitu. Jadi pengen ditanyain kapan nikah gitu? Nggak juga sih. Orang nggak punya pacar kok. Emang kan punya pacar? Ya kan biasanya pacaran dulu. Taruh bisa, itu kata Pak Ustadz taruh. Oh, kalau mungkin Pak Ustadznya taruh kan nggak tahu ya. Iya, ya mungkin Pak Ustadznya nggak pernah pacaran mungkin. Ya kita nggak tahu sih. Gimana Pak Ustadz? Lebarannya gimana Pak Ustadz? Kayaknya Pak Ustadznya lagi taruh. Gimana? Apa nih? Taruh bener. Enggak. Itu dulu yang tadi dulu. Tradisi silaturahmi di keluarga, bertemu keluarga gitu. Hal apa yang dikangenin? Ya kalau hal yang dikangenin ya pasti berjumpa dengan orang tua gitu kan. Orang tua utamanya ya. Nah, karena kan juga udah berapa tahun nggak pulang gitu kan. Jadi ditambah lagi pandemi ini pasti juga ada sebuah kerinduan lah gitu kan ke orang tua untuk merasakan lebaran gitu bersama mereka, berkumpul lagi, canda tawa bareng gitu ya kan. Apalagi paling yang dikangenin itu yang masakannya sih. Masakan lebaran tadi kan, yang tauco tadi kan. Karena susah juga di sini. Iya betul itu tadi. Jadi ya mungkin kalau untuk suasana lebaran yang dikangenin ya itu tadi. Kalau tradisi dalam keluarga maaf-maafan itu gimana? Biasanya ada nggak? Karena kan kalau di keluarga aku nih biasanya kan kita tuh setelah sholat Idul Fitri sebelum apa sesudah ya? Gitu? Sesudah ya, sudah sholat Idul Fitri nanti kumpul satu keluarga gitu kan, kita maaf-maafan, sungkem gitu. Biasanya kalau orang Jawa bilangnya sungkeman gitu kan, sungkem sama ibu, bapak, adik, kakak gitu kan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu masih ada nggak di keluarga Kak Bima sendiri, Abang Bima? Ya kalau untuk apa ya tadi sungkem ya deh, kalau bahasa Jawanya sungkem. Tapi kalau tradisi di rumah
ya apa ya, setelah sholat Idul Fitri biasanya kita tuh keluarga tuh tidak langsung makan. Jadi kita tuh proses ini apa namanya, memaafkan itu ya, minta maaf gitu kan. Mungkin dimulai dari ibu ke ayah gitu kan, baru nanti baru nanti diikutin anak-anaknya. Jadi prosesnya setelah sholat Idul Fitri kita saling memohon maaf gitu ya kan, kesalahan kita terhadap ayah ibu, terhadap saudara sendiri gitu, terhadap adik lah gitu. Tapi berarti masih ada budaya seperti itu. Masih ada budaya seperti itu masih. Jadi dilaksanakan setelah sholat baru kita makan. Baru habis itu nanti tradisi mungkin di keluarga baru kita kayak silaturahmi ke tetangga dulu ya. Tetangga dulu baru ke keluarga. Yang dekat dulu. Dekat dulu. Seperti itu. Kak Ani mungkin gimana Kak Ani? Kalau Kak Ani jangan sedih dong, jangan sedih Kak Ani. Iya, atau ditanya nikah ya? Ditanya nikah, takut Kak Ani trauma. Canda nikah. Kawinnya Ya mana Pak Ustadz nih kawin nih? Kalau aku tradisinya ya sama sih kayak teman-teman, cuman kalau aku tuh sebelum sholat, bukan sesudah sholat, karena sebelum ketemu orang lain ya. Iya, karena tuh diajarinnya tuh dari ya mungkin dari nenekku dulu ya ke ayah sama. Tapi kalau aku juga sebelum sholat. Mamaku tuh bilangnya tuh gini, jangan minta maaf duluan sama orang sebelum kamu minta maaf sama orang tuamu. Jadi pasti sebelum sholat, sebelum sholat, baru habis itu makan nggak sih habis itu? Ya. Bebas sih kan? Beda-beda. Kalau Ani gimana? Makan setelah kayaknya sholat dulu sih baru makan. Karena kan mepet. Iya, emang mepet kan. Makanya nggak boleh makan nggak sih sebelum sholat? Itu kalau Idul Adha. Oh, lupa. Itu kalau aku sih itu biasanya udah salam ya biasa kayak Bima tadi dari apa? Ibu ke ayah, adik ke kakak, ini gitulah. Sholat, ya pergi sholat bareng-bareng gitu kan. Pulang makan, habis itu ya baru tangga. Oke. Paling gitu doang sih. Ya kalau aku juga hampir sama sih kalau dengan Kak Ani gitu ya. Biasanya tuh, tapi kalau aku beda, biasa bangun pagi itu makan dulu. Ya bebas sih, ada yang kayak gitu. Jadi karena kalau nggak salah nih, mohon dikoreksi kalau nggak salah, itu kebalikannya. Kalau Idul Adha itu kita makan setelah sholat. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu sebelum sholat. Kan? Ya kalau nggak salah ya. Ya, tolong koreksi entah itu budaya di rumah saya saja atau memang sunnahnya seperti itu. Jadi kalau saya itu jadi bangun pagi itu memang persiapan mau mandi, mau makan dulu. Biasanya mau mandi dulu, mau makan dulu. Setelah itu maaf-maafan dulu, duduk bareng gitu kan sebelum masjid. Jadi nanti kita itu ibaratnya kayak benar tadi, kita maaf-maafan dulu sama keluarga dulu. Karena nanti kan kalau kita sholat juga ketemu sama orang kan juga biasanya langsung salam gitu, mohon maaf lahir dan batin. Apalagi setelah sholat gitu biasanya juga salam-salam sama tetangga, salam saudara, lingkungan sekitar gitu kan. Jadi setelah sholat baru kita pulang nanti kalau mau makan lagi karena biasanya kalau lebaran itu kan makannya sesinya banyak ya. Makan sih. Ya tapi memang itu tuh definisi lebaran kan? Lebaran gitu. Lebaran. Tidak kan ngomong badan ya, cuma bilang lebaran. Jadi yang mau makan lagi, tapi biasanya itu kita persiapan untuk ke rumah tetangga, sholat rumah tetangga, nanti persiapan ke rumah saudara yang terdekat kayak gitu sih. Oke, tadi kita ngomongin kehidupan kita di rantau ini gitu ya, kehidupan kita di sini dengan jauh dari keluarga. Tapi kita pengen tahu juga dong suasana menyambut Lebaran di daerah itu. Di Siak sendiri gimana? Gitu ya. Nah, kita sekarang udah terhubung sama ketua kita, bapak ketua kita, yang kebetulan memang pulang ke daerah, pulang ke daerah gitu kan, dalam rangka menyelesaikan urusan yang perlu diurus gitu ya, entah bertemu keluarga dan yang lain-lain gitu kan. Boleh dong kita langsung sapa dulu dong. Sapa dulu. Halo Ceng. Halo Pak Ceng. Halo. Ceng. Dengar suaraku? Dengar. Jelas kok. Gimana nih Ceng kabarnya? Apa? Kabarnya gimana Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Sehat semua kok sini. Alhamdulillah sehat. Di sana gimana kabarnya? Sehat. Oke, agak serut aja. Aman asrama kan? Aman asrama aman. Oke, Pak Ceng, kita pengen tahu dong Ceng, ya. di sana tuh gimana suasana menyambut Lebaran. Jadi kita tadi udah sempat bahas tuh tentang persiapan Lebaran. Gitu kan. Di sana gimana persiapan Lebaran di sana? Masih kayak biasa enggak gitu? Masih ada lampu colong enggak? Apa gimana? Masak gitu? lemang. Kalau persiapan
udah lebih mending sih daripada tahun-tahun sebelumnya, kayak Gimana tuh persiapannya? lebih mulih. Ya hampir seperti tahun-tahun sebelum corona menyerang, udah ada lampu colok sekarang. Lampu colok bau dari obor kah, dari listrik kah, apa itu namanya? Nah, itulah. Lampu LED ya. Kita juga udah mulai ribut soal buat kue. Oh, Ceng, Besar-besar gimana Ceng bentuk buat hidup. bantu orang tua buat kue nggak di rumah? Besok aku buat kue Buat nih. kue apa tuh? Kue apa tuh, Pak? Kue apa Rajin tuh? ya Bapak Ketua Apa kita. namanya? Kue bawang, kue bawang. Oh, apa-apa. Jangan lupa kirim-kirim ke Jogja loh. Iya. Ntar Oke. kita buat lagi edisi mau ke Jogja. Buat lagi. Jadi Udah selesai lebaran. Buat lagi. Lebaran berikutnya mungkin, lebaran berikutnya. Masih jadi ketua ya lebaran Masih berikutnya? jadi ketua 2 Amin. periode kayaknya. Lebaran berikutnya. Oke, itu tadi suasana lebaran sana berarti memang masih Kental ya, masih kental dan tradisi. mungkin katanya lebih baik dari lebaran sebelumnya karena lebaran sebelumnya kan corona gitu. Masih Kan. awal-awal corona, orang-orang masih pada Iya. takut, tapi sekarang kayak Masih udah banyak mulai ketakutan. seperti normal lagi. Orang Iya. hype lebaran tuh udah kerasa lagi dengan lampu colok, kemudian masak-masak lebaran gitu kan, menu-menu makanan lebaran gitu. Kalau dari Ceng sendiri sih sebenarnya dalam menyambut lebaran ini gitu ya, di keluarga itu biasanya ngapain sih? Maksudnya ada makanan-makanan tradisi atau tradisi-tradisi tertentu nggak dalam menyambut lebaran gitu? Kalau tradisi khusus nggak ada sih, kayaknya sama dengan orang-orang Riau lainnya, orang Melayu ya. Biasanya kan buat ketupat, buat rendang. Masih ya, Oh, masih buat masih buat ketupat, ketupat. masih buat ketupat berarti ya? Pasti buat ketupat. Ketupat Ketupannya pasti beli itu. apa? Tak boleh tak. Bikin sendiri. Buatlah. Oh Bisa. bisa. Awak yang cari-cari kayu, membakar segala macam 4 jam tuh. Masih ini ya. Masih natural. Dari subuh hingga petang. Dari subuh hingga petang. Berapa banyak kok masak? Ngurus ketupat. ini kan? Satu Belum lagi gang, satu dodol RT. banget. Satu RT masak ketupat. Iya, oke. Berarti di sana Pak Ceng baik-baik saja ya, sehat ya. Alhamdulillah keluarga juga di sana sehat ya. Alhamdulillah sehat. Udah masak kue apa aja tuh ibu di rumah? Mungkin bisa kasih tahu. Emakku baru mulai masak kue besok ya. Oh. Kue itulah. Rencana Kue bawang. Rencana mau buat kue apa aja tuh di rumah? Rencananya peyek lah, apel, nastar, kue-kue apa lagi tuh. Yang betul-betul Kue tunju ada nggak kue tunju? Kue tunju ada nggak Pak? Hah? Kue tunju ada nggak? Kue tunjuk. Iya. Kue tunjuk ada kayaknya. Ada. Kue tunjuk, kue-kue Ngarang apa lagi? Anda ya. Banyak loh kue itu, tak hafal aku 1-2 nama. Favoritnya Cek, Ada ya kue favoritnya tunju? ada. Beli ini buat jaipongan yang warna hijau di pasar Perawang. Saking banyak itu tak hafal loh. dibilangnya Ada, kayak ada, gitu. ada. Banyak Oh, kue nggak memang ada. ada kue namanya kue tunju. Katanya dia ada tapi dia nggak tahu apa Cuma namanya. dia lupa namanya gimana tadi. Oke. Favoritnya Ceng mungkin kue Ya apa maksudnya tuh? setiap lebaran gitu kan, setiap lebaran tadi. Apa? Apa tuh kue favoritnya Ceng setiap lebaran Selalu dibikin. yang selalu Apa dibikin kue gitu? favorit tuh? Ya itu aku paling suka kue bawang aku. Kue bawang. Oh, Iya. favorit ya. Sama bawang. dong kayak adiknya Kak Ani tadi, favoritnya kue Iya, bawang. apa jangan ini adik ke Ani? Apa ini adik Kak Ani? Ceng ya adik Kak Ani. Ya adekku tapi nggak sedara. Oh, adik tidak sedara. Adik ketemu gede. Sedap kali loh kue bawang tuh. Memang kue bawang Tunggu tuh ya enak ya. awak bawa Emang Jogja. banyak favorit. Banyak ya. yang suka juga kue bawang. Ceng bisa nggak masak kue bawang atau cuman liatin doang bantu nyicip mungkin? Aku yang tukang giling itu ya Tuhan sampai Terampil pegel. sekali ya. Lagi juga. Sampai pegel. Mandirinya. Idaman ya Bapak Ketua kita ini. Iya, udah, ya udah. Mungkin dia bisa Karena depan lah gitu. Iya nanti IG Bapak Ketua kalau yang kepo bisa cantik Iya, di spill, deskripsi box. spill tutorial bikin kue bawangnya dong, gitu. Bisa sih nanti Bapak Ketua kita Boleh, langsung boleh. yang bikin di depan Kalau di kamera. sini buat berkue itu nggak sendirian mak-mak tuh. Beramai dengan tetangga. Jadi masih seru. rame-rame gitu. Ah, itulah. Kumpul rumah siapa gitu. Ya. Beramai dari pagi hingga sore. menyambut lebaran di dekat rumah Pak Ketua Atau kan gini, aku sempat lihat juga Pak Ketua ternyata aktif ya di TikTok, bikin konten juga. Mungkin bisa nanti upload di konten TikToknya Ditungguin loh, tutorial Pak bikin kue Ketua. bawang gitu kan. Iya. Oke, boleh. Boleh. Jangan Ntar lah. lupa di follow TikToknya Bapak Ketua Iya, kita. boleh. Garis bedelah. Iya, biar masuk FYP kalian. Edisi nanti. membuat kue bawang ya. Ya, jadi juga kalau kalian mau minta spill tutorial apa? misalnya cari Spill. kayu buat bikin lontong. Boleh nih, buat- boleh banget di Iya, request.
tutorial bikin Bawang. ketupat dan kue bawang dan lainnya semuanya boleh nanti request di TikToknya Pak Ketua. Ketua. Support ya biar Support ya. Oke, target bulan ini 1000 follower biar bisa Biar live. bisa live. Oke. Ntar kita ketemu Alhamdulillah. live di Amin, Vegan amin. Silau. Ya, tapi jangan lupa TikTok IPRKS juga di TikTok follow. IPRKS juga di follow. Kita juga punya TikTok. IPRY_Komsia. Betul. Jangan lupa di follow ya Jangan teman-teman. lupa di follow juga TikTok IPRKS kita juga punya. Kita Dan sering juga loh bikin konten. Kalau mau Iya. duet juga boleh. diduetin di Stitch boleh. Biar FYP loh Iya. TikToknya. Oke, mungkin itu aja kali ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana bersama Siap. keluarga, bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di sana. Salam juga untuk keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin dari kita keluarga di Jogja ya. Selamat berlebaran Bapak Iya. Ketua. Ya. Dari aku juga Iya. Ya, kita di sini udah maafin kok. Gitu. Atau dari Pak Ketua ini. Jangan sedih-sedih, rame orang situ tuh. Jangan sedih sedih-sedih. rame orang situ tuh nggak sedih Nggak loh. sedih. Malah kami bahagia. Lagi Malah dapat seru uang kan malahan. Iya. Jangan gitu. Nanti Anda Canda dipecat. Pak Ketua. Oke. Terima Hentikan lah kasih. itunya. Mungkin. Oh iya, pesan-pesan untuk Lebaran kali ini pada anggota mungkin. Pada anggota gimana? Kesan-kesan Bapak? yaitu untuk teman-teman dimanapun berada, baik di daerah maupun di Daerah mana dulu Jogja nih, ya, Pak Ketua? di perantauan. Tetap semangat walaupun Lebaran tahun ini berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin ini yang kedua ya, yang di suasana COVID-19. Tetap semangat. Nggak semua dari kita mungkin punya kesempatan yang sama seperti kita, punya asrama yang bisa tempat berkumpul, wadah kita. Ada kita sebut keluarga di perantauan. Masih banyak teman-teman luar itu yang sendirian di kos mungkin, yang terpaksa kalau nggak balik ke rumahnya masing-masing. Pokoknya intinya tetap semangat, jaga kesehatan, dalam salam sehat. Jangan nangis, Pak. Pak jangan sedih. Kami yang sedih di sini. Jangan nangis, jangan nangis. Tahan. Nggak nangis. Pokoknya Jangan itu ya. nangis. Selamat Hari Raya ya, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Selamat Hijriah ya. Hari Raya untuk Pak Ceng dan Taqabbalallahu keluarga minna juga wa di minkum. rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih Pak Terima Ceng. kasih Sampai ya. jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. See you di segmen berikutnya. Oke, itu tadi kita udah ngobrol sama Bapak Ketua IPRKS ya. Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana gitu ya. Stay safe di kala pandemi ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga bisa cepat pulang dengan segala urusan yang telah selesai. Iya, Bapak harus Ketua. menyelesaikan apa yang harus diselesaikan tentu saja. Karena di sini kita Menunggu kedatangan. kedatangan. Dan kabar baiknya juga. dan kabar baik. Tapi yang paling kangen tuh sebenarnya ya, kalian masih nangis-nangisan gak sih? Udah gede kayak gini? Mau nangis malu nggak sih? Iya, Masa- jangan nangis sebenarnya. Iya. Sebenarnya kayak tahu ya, mau baik banget dosaku sama mama. Tapi beneran nangis atau gimana? Kalau Ditahan. aku lebih nahan sih kayak Nahan. Oke. menahan kayak sampai Tapi sakit tertahan sih nggak? gitu. Ya tertahan, cuman air matanya udah hampir Berkaca-kaca ya. Udah di matanya. sini gitu. Iya, di cuma kelompok mata nahan ya. tahan terus gitu kayak ya putus. Oh iya. Padahal Iya. nangis juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tapi sih. kayak gengsi gak sih? Gengsi. Depan orang tua gitu ya. Iya. Ya, gitu. Ya kalau aku sih justru kalau dulu waktu masih sekolah masih ya belum ya katakan belum dewasa gitu belum merasa dewasa ya aku masih gengsi tapi justru soal aku semakin dewasa ini justru kayak Kayak malah pengen mencurahkan banget Iya, kayak- karena memang jarang-jarang Iya. karena nggak pernah jujur ya kalau di keluarga aku tuh nggak terlalu punya budaya yang bentuk menunjukkan kasih sayang tuh dengan fisik. Maksudnya dengan mungkin peluk, cium, mungkin ada di beberapa keluarga yang memang menunjukkan kasih sayang dengan Iya. cara-cara tersebut. Tapi keluargaku tuh nggak kayak gitu. Iya, tipe keluarga. Tidak biasa dengan physical affection gitu Iya, bahasanya gitu. sama. Jadi jarang banget tuh meluk, apalagi cium. Jadi kalau aku tuh dewasa ini tuh justru malah manfaatin itu tuh memang kayak peluk, cium. Karena di situ ibaratnya nggak malunya di situ. Setelah itu nggak akan ada, kita nggak tahu juga tahun depan ketemu lagi apa enggak kan. Nggak ada yang tahu. Dan itu aku sadari setahun 2 tahun belakangan ini. Jadi aku Iya. melakukan itu setahun 2 belakangan ini memang nangis terus peluk cium ibu kita dulu kayak dulu kita makan kita yang dicium aja kita malu nggak sih kalau dulu waktu kecil kayak Nggak apa? sih. Kalau aku sih nggak suka dicium Ya karena kan, mungkin nggak ya terbiasa kan, kan dicium. Bang Wil cowok. Iya nggak biasa dicium Tapi orang kayak tua, gue. cium pipi gitu kan, cium kening. Kalau sekarang tuh karena dulu sering digituin walaupun nggak suka tapi sekarang malah kita yang cium orang tua, cium kening orang Kayak tua. pengen. Jadi kayak balas budi gitu loh.
kayak berbalik lagi, kita justru yang kayak mengurus orang tua kita, bahasanya gitu loh, dulu kita yang diurusin, sekarang kita yang ngurus mereka. Kayak kerasa banget guys, nggak tahu ya kalau aku pribadi kayak emang kayak ngerasa kayak ih aku udah gede nih gitu kan, kayak aku nggak tahu nih orang tuaku bakal sampai kapan kayak gitu. Jadi kayak di situ banget banget dosa kayak gitu. Berdosa banget. Padahal belum sempat bahagiain. Iya, belum sempat ngasih rasa bersalah lah ya. gitu. Masih di sini aja nih kayak gitu kan. Belum ini, ya gitu sih. Oke, kalau gitu mungkin karena kita udah bahas panjang tentang tradisi, terus juga kebudayaan, bahkan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita di rumah gitu kan. Karena kita nggak jauh dari orang tua, mungkin ada yang pengen disampaikan kepada orang tua di rumah, mungkin menonton video kali ini, mungkin Enggak sih kalau ayah sama mamaku karena Iya. bukan orang sosmed. ya mungkin suatu saat nanti kita nggak tahu, kita nggak tahu bisa kan jadi. video ini siapa tahu masuk Ini tayangnya di mana ya? beranda YouTube, YouTube IPRKS. juga. Nanti mungkin Ya, kalau kita nonton potongannya di YouTube TikTok nanti sih. masuk FYP-nya kan, nggak tahu juga. Jadi Wajib dong. FYP. FYP ya kan. Kalau diupload ke TikTok. Jadi boleh dong coba pesan apa sih yang ingin disampaikan orang tua gitu. Pengen mau bilang apa sih orang tua di lebaran kali ini? Minta maaf Ya, karena paling nggak itu bisa sih. pulang apa Ya, gimana paling gitu. itu, paling Gimana, ya. coba. Maaf. Aku paling mau bilang minta maaf. Coba anggap ini Iya. kameranya adalah ayah dan ibu. Ya paling cuma mau bilang gitu sih, kayak mau minta maaf gitu kan, banyak salah, terus belum bisa jadi gimana ya, belum bisa jadi yang kayak diinginkan mungkin, walaupun orang tua tuh nggak pernah minta yang muluk-muluk Nuntut yang gitu. gimana-gimana gitu ya. Cuma kayak ya gitu lah. Terus kayak pengen aku ya gimana ya, sayang banget, cuman kayak tidak bisa Tidak bisa tereksekusi. itu sih kalau dari aku. Jadi ingin mengucapkan minta maaf gitu ya. Iya, Mohon maaf gitu ya. ya. Mohon maaf lahir batin. Udah. Ya, mungkin yang lain ada. Ya gantian mungkin. Karena Lebih Kak Ani sad. ini dia anti nangis club ya. Lagi nggak pengen Udah. Karena udah sering nangis kayaknya tiap malam. Beda bukan karena Bukan orang karena tua. orang tua. Bukan karena orang tua. Masalahnya Iya, beda udah, ya. udah, Yang salah anak muda. Iya. Aduh. Ya. Gimana dari Bang Bima mau Ustadz sampai Bima. dari Ustadz Bima ingin menyampaikan apa kepada orang tua di lebaran kali ini? Ya kalau mau disampaikan untuk orang tua ya pasti yang pertama kan kita sebagai anak ya, kita pasti minta maaf gitu ya. Kita minta maaf pada orang tua atas kesalahan kita yang sengaja maupun enggak gitu ya kan. Jadi terus pokoknya ya minta maaf gitu kan, dan juga pengen yang sampaikan untuk lebaran ini ke orang tua lah gitu ya. Ya pasti kalau dari orang tua sendiri tuh pengen anaknya tuh setiap Ramadan itu minimal itu khatam juz sampai juz 30 gitu kan, khatam Al-Quran. Jadi kalau yang pengen disampaikan ya pengen wujudin itu pokoknya setiap Ramadan gitu ya, setiap Ramadan harus bisa khatam Al-Quran gitu. Karena juga kan itu permintaan dari orang tua kan juga nggak muluk-muluk gitu kan, dan juga kesibukan kita sebagai anak juga tidak terlalu berat seperti bapak gitu ya. Jadi itu kan permintaannya yang mudah gitu, cuma untuk minta khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Jadi mungkin ya yang pengen disampaikan ya kita diminta maaf, dan insya Allah bakal diwujudkan, bakal Amin. direalisasikan itu kan setiap Ramadan itu tuh khatam. ya mudah-mudahan. Jadi setiap Ramadan itu khatam Al-Quran gitu. Mungkin itu sih yang pengen disampaikan, yang pokoknya pasti minta maaf lah ya, mohon maaf yang besar-besarnya gitu kan dari orang tua gitu, dan juga pasti mewujudkan cepat lulus. Amin. Cepat lulus, dan juga kan dari aku sendiri gitu ya, kayak punya harapan pribadi gitu ya. Pokoknya setiap lebaran tuh pasti kayak aku selalu ngomong ke orang tua, insya Allah kita bisa umroh bareng. Mungkin itu sih kok dari aku, dari Ustadz Bima, insya Allah. Amin. Oke, itu dia. Jadi Ustadz Dari Ustadz ya woy. guys. Dari Ustadz Ustadz Bima. Ya, kalau Marlin gimana mau nyampein apa ke orang tua di lebaran kali ini? Kalau aku sih mau minta maaf aja ya, kayak
mohon maaf lahir dan batin buat bapak sama mama di rumah. Kalau aku sih mau ngucapin mohon maaf untuk ayah sama ibu di rumah, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini nggak bisa lebaran bareng, belum bisa jadi anak yang baik mungkin, yang cukup baik lah. Kayak harapan-harapan orang tua pada umumnya masih jadi beban sih, beban keluarga. Mohon maaf ya, selamat lebaran juga. Jangan lupa kirim THR. Oke, THR aja lupa kan. THR ya. Di balik kata meminta maaf lahir Biar batin. dapat THR. Soalnya kalau nggak dari orang tua, dari siapa lagi THR? Iya, tolong dong yang mau ngasih THR. Kalau nggak mau ngasih THR sama aku juga boleh nih. Ya, bisa tuh. Mungkin THR dari sponsor bisa juga kan. Mungkin tuh kita Kita pasti butuh, butuh, guys. Sponsor ya kan. Iya, amin. Kalau dari Bang William gimana nih buat orang tuanya juga kan? Oke, Mau sampaikan kalau dari apa? aku sih untuk ayah dan mama. Kalau orang bisa ayah dan ibu, kalau aku ayah dan mama. Ayah dan mama, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih udah menjadi orang tua yang baik sampai saya di usia sebesar 23. ini. Berapa usianya? 23 juga, Bang? Jalan 23. Nah, 23 Jalan juga, Bang. 23. Dua ya guys. Masih menjadi orang tua yang baik, masih ibaratnya setia lah menemani perjuangan saya selama ini sampai di titik ini. Walaupun saya sebenarnya belum bisa mencapai apapun yang sebenarnya bisa katakanlah membalas budi kedua orang tua, walaupun sebenarnya nggak akan pernah terbalas gitu ya. Nggak akan bisa dibalas. Nggak akan bisa sebesar terbalas apapun. gitu kan. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menemani saya sampai titik ini, dan tentu saya juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur yang panjang kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya sampai saya bisa masih bersama dengan mereka di titik ini. Kemudian juga saya mohon maaf gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, kekhilafan baik yang disengaja maupun nggak disengaja, ataupun ada harapan-harapan yang belum bisa diwujudkan saat ini gitu. Harapannya ke depan bisa terwujud. Dan selamat berlebaran, semoga kita dipertemukan di surganya nanti satu keluarga. Amin. Itu yang paling harapan besar saya. Terima kasih. Itu. Dah? Gitu. Oke. Mungkin itu tadi obrolan-obrolan kita panjang lebar, Obrolan santai ya. santai Celoteh-celoteh kita. celoteh seputar Idul Fitri dan Ramadan gitu ya. Jadi Kita narantau. sebelum itu, karena tadi kita bilang kan bahwa kita sebenarnya di PKS juga bikin acara Bikin ya. acara kalau hari-hari besar Event. gitu ya. Jadi mungkin dari Kak Marlin sebagai pengurus, jadi Kak Marlin ini adalah pengurus teman-teman. Mungkin Kak Marlin ada yang ingin disampaikan juga untuk teman-teman SIA yang ada di Yogyakarta, Kabupaten SIA yang ada di Yogyakarta. Untuk apa? Jadi di PKS itu nanti kita bakal buat acara kumpul-kumpul nih di hari Idul Fitri. Disitulah momennya kita yang jauh dari orang tua bersama keluarganya nih, keluarga-keluarga dari IPRKS gitu. Nanti IPRKS buat ada acara di Idul Fitri itu, nanti jangan lupa daftar ya, nanti bakal di-share di IG, di grup IPRKS juga. Buat jam waktu sama HTM-nya juga nanti bakal di-share. Jangan lupa datang ya buat teman-teman yang nggak mudik karena kita larang mudik, dan buat teman-teman yang bingung nih, jangan sedih, jangan takut kalau lebaran sendiri di Jogja, karena kalian masih punya teman-teman, masih punya keluarga di sini. Jangan takut gitu ya. Dan juga tidak ketinggalan ya, acara kita yang kita buat ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu yang paling penting ya, patuhi protokol kesehatan. Maksudnya juga. Oke, jadi buat kalian anak-anak anggota IPRKS atau orang-orang anak-anak SIA lah yang berada di Yogyakarta, jangan lupa nanti di hari Idul Fitri kita ada bikin event di asrama ya, Di asrama Raja Kecil. Putra. Asrama Putra Raja Kecil. Nanti boleh nanti kalau kita infokan di Grup atau di grup IG. Instagram, nanti boleh dicari juga di Google Maps, sebenarnya udah ada ya. Jadi tinggal datang aja, karena di sini juga persiapan. Atau kalian mau datang sebelum H-1 ya Mau kan? nginap di asrama, Mau nginap di biar asrama, nggak telat atau mau biasanya. bantu-bantu kita kan biar keluarganya bisa berasa. Ada kita mau persiapan juga. Soalnya persiapan. kita nanti bakal ada masak lontong, Ada masak lontong, buat rendang, kayak bareng-bareng. gitu. Iya. Jadi harapannya kawan-kawan bisa nimbrung bareng gitu kan. Takbiran bareng. Takbiran malamnya di sini. Malamnya Biar di nggak- sini. Karena kan biasanya takbiran tuh sedih nggak sih, dengan Sedih, suara takbiran sendiri. Di Kayak- kos sendiri kayak gimana gitu kan. Iya, jadi Nah, mungkin bisa Bisa rame-rame join. di sini. Gitu. Jadi mungkin itu aja ya kita pada kesempatan kita segmen pertama nih. Mudah-mudahan
Tunggu segmen-segmen berikutnya Iya, ya. tunggu segmen berikutnya, mudah-mudahan Dengan tamu yang ada berbeda. tanggapan yang Dengan tamu yang positif. berbeda. Atau mungkin tamu yang sama. Iya, tamu kita tamu yang sama. Jadi Atau mau request ntar kita mau celoteh apa iya, nih? dan buat teman-teman juga mungkin ada request mau bahas seputar apa lagi di segmen celoteh berikutnya. Bisa mengasih Bisa sarannya. komen. Celau ya, celoteh Celau. anak rantau Celoteh gitu. anak rantau. Boleh dong, atau misalnya kalian tanya, boleh dong cerita-cerita horor asrama dong. Gitu. Atau cerita-cerita Ada loh. tentang kuliah di Ada- Jogja ada cerita gimana? horor ya? Ada sama cerita cewek. horor. Atau mau cerita-cerita misalnya share dong Kak tempat-tempat makan di Yogyakarta Makan, yang oh iya, buat enak. maba Atau nih. tempat-tempat jalan yang asik. Atau tempat Tempat wisata, jalan, tempat kayak wisata gitu. yang murmer. Murmer, banyak loh kalau di Jogja. Iya, dengan 10.000 Anda bisa ke mana-mana. Wow. Ya, jadi itu aja mungkin jangan lupa di like, komen dan di share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe. Ya, di subscribe juga karena ini termasuk baru. Jadi Mohon dukungannya. mohon dukungannya gitu ya. Semoga ada tanggapan yang positif dari kawan-kawan semua. Ambil positifnya, buang negatifnya dari video kali ini. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen Celau berikutnya. Bye bye. Selamat berlebaran. Selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Lahir dan batin. batin. Bye.